Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat-nikmat yang banyak. Di antara nikmatnya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Sehingga adik-adik dan kita semua bisa belajar meskipun via online. Sabar ya adik-adik. Semoga pandemi ini cepat berakhir agar kita bisa kembali belajar dengan normal, insya Allah. Baik, adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Ya, semoga Allah masih memberikan kesehatan buat kita semua dan Allah masih melindungi kita semua dari mara bahaya maupun dari virus corona ini. Amin ya rabbal alamin. Baik adik-adik, sebelum kita belajar dimulai, mari kita baca doa belajar terlebih dahulu. Ikuti Ustaz ya. Rabbi zidni ilman. Wahai Robku, tambahkanlah ilmuku. Amin. Baik adik-adik, di video ini Ustaz akan menjelaskan tentang mata pelajaran akidah. Materinya tentang Allah Al-Ahad. Siapa sih Allah Al-Ahad itu? Ya, nanti adik-adik akan Ustadz bawa untuk agar adik-adik tahu siapa Allah Al-Ahad itu. Ya, adik-adik tentunya sudah hafal kan surat Al-Ikhlas, yaitu surat ke-112 juz 30, surat yang berjumlah 4 ayat tentang keesaan Allah. Baik, adik-adik, sebelum Ustadz lanjut ke surat Al-Ikhlas, Ustadz akan menjelaskan tentang keutamaan surah Al-Ikhlas ini. Apa saja keutamaannya? Pertama, surah Al-Ikhlas ini berisi sifat Allah. Orang yang mencintainya, ia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Nah, adik-adik, kira-kira adik-adik mencintai surat Al-Ikhlas ini tidak? Ya, Ustaz berharap adik-adik bisa mencintai ya surat Al-Ikhlas ini. Amin. Kemudian yang kedua, surah Al-Ikhlas ini sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Masya Allah, ini padahal satu surat, tapi keutamaannya bisa menjadi sepertiganya Al-Quran. Masya Allah, luar biasa sekali nih adik-adik. Baik, selanjutnya sebelum kita lanjut ke bacaan surat Al-Ikhlas, kita juga mau menjelaskan tentang asal diturunnya surah Al-Ikhlas ini. Atau sebab turunnya surah Al-Ikhlas ini. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Tirmizi, bahwa dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, bahwa orang-orang musyrik berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat adik-adik, kalau kita mendengar nama Rasulullah disebut, maka kita wajib bersolawat untuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana perkataan mereka? Mereka berkata, sebutkan nama Rob, sebutkan nasab Robmu kepada kami. Nah, mereka menantang Rasulullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan
katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Nah, ini ada di surat Al-Ikhlas adik-adik. Baik. Hadis riwayat Tirmizi nomor 3364. Baik adik-adik, kita langsung ke surahnya saja ya. Insya Allah adik-adik sudah hafal ya. Bagi yang belum hafal, nanti adik-adik bisa mengikuti Ustaz. Kita mulai dari basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ayat pertama bunyinya, Qul huwallahu ahad. Ustaz ulangi. Qul huwallahu ahad. Sekali lagi. Qul huwallahu ahad. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Nah, maksudnya apa adik-adik? Allah yang Maha Esa ini? Allah yang Maha Esa ini adalah Tuhan sesembahan seluruh alam. Semuanya. Baik orang muslim maupun orang kafir. Nah, ini wajib mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat selanjutnya adik-adik, Allahus Samad. Kita ulangi. Allahus Samad. Sekali lagi. Allahus Samad. Artinya, Allah tempat meminta segala sesuatu. Nah, adik-adik, kalau adik-adik minta kebutuhan adik-adik nih, kira-kira selama ini sama siapa? Sama Umi dan Abi. Adik-adik, kalau adik-adik butuh apa saja yang adik-adik perlukan, misalkan adik-adik saya mau pengen hafalannya bertambah. Nah, adik-adik bisa minta sama Allah. Ya Allah, tambahkanlah hafalanku. Kemudian, misalkan nih, jika adik-adik pengen sepeda, sebelum adik-adik minta ke Abah dan Umma, nah adik-adik minta dulu sama Allah. Ya Allah, berikanlah aku sepeda ya Allah. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi Allah itu tempat meminta segala sesuatu. Bahkan para sahabat dahulu ketika sendal jepitnya putus, dia meminta sama Allah. Masya Allah. Ini sandal jepit adik-adik. Dan mungkin kalau misalkan kita beli harganya tidak seberapa. Tapi itulah kekuatan iman para sahabat. Ketika sandal jepitnya yang copot pun, maka mereka meminta sama Allah. Karena Allah yang punya segalanya. Baik, kita lanjut ke ayat selanjutnya adik-adik. Ayat ketiga. Lam yalid wa lam yulad. Kita ulangi. Lam yalid wa lam yulad. Sekali lagi. Lam yalid wa lam yulad. Artinya, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Maksudnya, Allah ini tidak mempunyai ayah atau ibu dan tidak mempunyai anak dan keturunannya. Tidak. Makanya Allah berfirman, Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak. Allah tidak mempunyai anak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak mempunyai ayah dan ibu. Insya Allah. Ini adik-adik bisa adik-adik pahami ya. Jadi Allah itu tidak mempunyai ayah dan ibu. Allah itu tidak mempunyai anak dan keturunannya. Lanjut di ayat terakhir adik-adik. Ayat keempat.
Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ustaz ulangi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sekali lagi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya, dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Dengan Allah adik-adik. Allah itu tidak ada yang menandinginya. Sesuatu apapun. Baik itu manusia maupun makhluk lainnya. Tidak ada yang setara dengan Allah. Masya Allah. Ini surat Al-Ikhlas ini berisi tadi tentang sifat-sifat Allah. Apa sifat Allah? Al-Ahad. Apa adik-adik? Al-Ahad. Insyaallah. Alhamdulillah adik-adik. Kita sudah belajar surah Al-Ikhlas. Nah, mudah-mudahan adik-adik bisa memahami ya. Dan ilmu adik-adik menjadi bertambah. Amin ya rabbal alamin. Baik adik-adik, untuk tugasnya silakan nanti adik-adik menghafal surah Al-Ikhlas beserta arti atau terjemahannya ya. Kemudian setelah hafal, nanti adik-adik bisa mengirimkannya di Google Classroom. Bisa dipahami adik-adik ya? Insya Allah. Baik Ustaz ucapkan jazakumullahu khairan. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.